أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pelajaran hadis sirah masih pada bab pertama, dilanjutkan bagian kedua. Pada pelajaran sebelumnya, Ustaz telah menegaskan kepada antunna untuk menghafal hadis tentang berketerusan dalam mengerjakan ibadah. Sudah dihafal? Sudah hafal? Ustaz ingatkan bunyi hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla akhrajahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah yang konsisten atau istiqomah walaupun sedikit. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi aku semuanya, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita semuanya untuk terus menerus untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah. Walaupun itu mungkin ibadah yang dipandang sedikit, ibadah yang dipandang kecil. Kita ingatkan lagi, beliau bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Selanjutnya tentang makna hadis. Di dalamnya ada istilah ahabbul a'mali ilallah yang artinya amal soleh yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling banyak pahalanya. Kemudian kata selanjutnya adwa muha wa inqallah, amal yang konsisten, amal yang terus menerus dikerjakan, istiqomah dilaksanakan walaupun itu sedikit. Jadi anak-anakku semuanya, Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita semuanya untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah. Walaupun itu ibadah yang dipandang kecil, ibadah yang dipandang sedikit. Ayo, apa contohnya? Misalkan sholat sunnah, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Walaupun itu ringan, namun hendaknya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita rajin melaksanakan atau amalan-amalan yang lainnya. Selanjutnya ada anakku tentang nasab
sahabat yang meriwayatkan hadis. Beliau adalah Ummul Mukminin Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat yang dikenal bahwasanya beliau itu adalah seorang yang cerdas dan memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Perlu diketahui bahwasanya beliau itu termasuk seseorang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara keutamaan beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, beliau adalah Ummul Mukminin, salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini di antara wanita-wanita yang mulia, wanita yang paling dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, dia itu seorang yang paling paham tentang agama dan paling banyak meriwayatkan hadis. Yang ketiga, di antara keutamaan beliau bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan dimakamkan di kamar beliau. Ya, jadi makbaroh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kuburan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditempatkan di kamar Aisyah. Selanjutnya tentang riwayat beliau bahwasanya beliau wafat di kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun 57 Hijriah. Yang terakhir anak-anakku semuanya, setelah kita menghafal hadisnya, setelah kita mengetahui artinya, setelah kita mengetahui biografi sahabiah yang meriwayatkannya, maka selanjutnya kita juga mengetahui tentang faedah hadis yang terkandung di dalamnya. Faedah hadis tentang berketerusan dan beramal soleh ini merupakan sebab hati seseorang untuk dekat kepada Rabb-Nya dan terhindar dari segala bentuk kelalaian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan berketerusan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah jalan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kepada hamba tersebut supaya selamat dari situasi sulit dan musibah. Artinya Allah selalu memberikan pertolongan kepadanya. Yang keempat, supaya seseorang itu terhindar dari perbuatan maksiat. Yang kelima, supaya kita dapat meraih husnul khatimah. Dan puncaknya, supaya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian anak-anakku semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita semuanya dan kita selalu bersungguh-sungguh dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita memiliki sifat istiqomah, supaya kita memiliki sifat konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.